kehebatan itu adanya di genggaman Allah, bukan punya kita. Dan Allah bisa berikan kepada siapa saja. Siapa saja bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang baik adalah orang yang bergembira dengan kelebihan orang lain. Orang baik itu orang yang senang, ikut senang dengan orang lain senang. Maka bukti orang yang akal cerdas, bila temannya mendapat kenikmatan, ikut bergembira, ikut berterima kasih. Itulah namanya orang yang akalnya cerdas, demen memuji, tidak demen mencela. Orang yang bukti dungu adalah orang yang demen mencela orang lain, nyela mulu. Itu bukti akalnya sempit. Kita demen aja memuji orang lain. Itu begitu. Fatihah ila ruhil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila jami' ikhwani wa abaihim al-anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum was sahabati ajma'in, thumma ila jami' sadatina sufiyatil muhaqqiqin, khususan qutubi rabbani ghasis sumadani sultanil awliya syedi Abdul Qadir al-Jilani, istisi Ahmad al-Badawi wa istisi Ahmad al-Rifa'i, istisi Ibrahim al-Dusuqi wa istisi Abil Hasan al-Syadili wa Salim Muhammad bin Salim al-Jazuli, summa ila jami sadatin al-Alawiyyin, khususan sahibil hadzal kitabil mubarak walillah qutubil irsyad wa ghausil ibadi wal bilad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa usulihi furu'i syuyukhihi wa ali silsilatihi, summa ila arwahi jami masyayikhina fid din wa masyayikhi hadhihi al-baldati ajmain, khususan murabbi arwahina Ki Haji Muhammad Syafi Hadami usuli furu'i syuyukhi wa ali silsilatihi bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaskinuhum al-jannah wa yu'idu alaina min barakatihim asrarihim wa naf'atihim fid dini wad dunya wal akhirah. Nas'aluka ya Allah bijahihim wa bikaramatihim asy-syafa'ah was-salama wal 'afiyah wal barakah was sa'adah was sakinah syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una fid daraini amin. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala, al-ma'unatu fi kitmani sirri aqallu minal ma'unati fi takhawufi ifsya'ihi mimman tuttali'uhu alaihi. Al-ma'unatu, adapun beban, fi kitmani sirri, pada menyembunyikan rahasia. Adapun beban pada menyembunyikan rahasia, aqallu, yaitu lebih ringan, minal ma'unati, ketimbang daripada beban, fi takhawufi ifsyaihi, pada khawatir dibeberkannya rahasia,
mimman tutli'uhu alaihi, daripada orang yang kamu perlihatkan hu akan rahasia, alaihi atas orang. Saudara-saudara sekalian, di dalam kehidupan manusia itu selalu saja ada sesuatu yang dirahasiakan. Normal yang namanya manusia itu punya rahasia. Maka apakah rahasia pribadi ataukah rahasia kehidupan berumah tangga atau rahasia perusahaan dan seterusnya, bagaimana cara kita mengelola ini rahasia? Sebab berapa banyak orang yang jadi pusing gara-gara orang yang menyimpan rahasia kita lalu dia membeberkan rahasia itu. Sehingga kata Imamul Haddad, berbicara rahasia supaya hidup kita menjadi bahagia, kita harus timbang apakah rahasia kita ini sharing kepada orang lain ataukah kita pendam di dalam hati kita sendiri rahasia. Kata Imam Haddad, kalau mau ditimbang ringanan mana, apakah rahasia itu harus disimpan di perut ataukah dibagi kepada orang lain yang bakalan bisa diceritakan kepada orang yang kata dia cuman ente doang, entar lagi yang lain cuman ente doang, ujungnya semuanya. Maka kata Imam Haddad, kalau mau jujur, beban berat di dalam menyimpan rahasia jauh lebih ringan akibatnya dibanding menceritakan rahasia kepada orang lain. Sebab berapa banyak orang yang menceritakan rahasianya kepada orang lain malah pada akibatnya menjadi sebab kehancurannya, menjadi sebab kerugiannya, menjadi sebab penyesalannya. Ketika penyesalan itu muncul dan tiada guna, maka pandai-pandailah menyimpan rahasia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menasihati kita sebagai umatnya. Dalam satu hadisnya beliau menyatakan, ista'inu fi injahi talabatil hawaiji bil kitman fa inna kulli ni'matin mahsudun. Kata Nabi, meminta bantuanlah kalian pada suksesnya cita-cita, keperluan, kebutuhan, keinginan kalian dengan cara disimpan dulu. Sebab setiap yang punya nikmat itu didengki orang. Jadi rahasia itu harus disimpan. Bak mutiara, kalau mutiara itu tidak dibeberkan kemana-mana. Kalaulah kita di rumah punya mutiara, itu disimpan. Kalau dibeberkan bakalan hilang. Kita punya banyak mutiara. Apakah peninggalan Nabi Muhammad di rumah kita
itu bukan diiklanin, tapi harus disimpan. Tak boleh yang namanya barang berharga, rahasia itu barang berharga, dokumen negara, itu harus disimpan. Bila kemudian kita lebih gampang mengobrol rahasia, jauh lebih berat bebannya nanti, kepusingannya, dibanding kita pusing menahan rahasia yang ada. Begitu kata Imam Haddad. Wali-waliullah itu tak mau rahasianya ketahuan orang, sampailah dia dapetin Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar tuh kalau kita bisa ngelihat langsung cahaya itu, namanya karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Enggak boleh kita dongeng-dongengin. Kalaulah di kitab-kitab tuh banyak dongeng-dongeng bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar, pastikan ama ulama itu didongengin ketika sudah wafat. Sebelum wafat ditulis dalam buku, dibaca orang ketika sudah wafat. Orang dapetin Lailatul Qadar lalu pagi didongengin, itu namanya bukan ahli Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu rahasia Allah. Kalau rahasia ndak boleh dibeberin. Kata Habib Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu dalam syair beliau, uktum hawana in aradta ridana wakhdar tubiha. Siapa itu yang ya Rabbana itu? Ente enggak bisa jual. Uktum hawana in aradta ridana wakhdar tubiha bisirrina siwana. Uktum hawana, sembunyikan cinta kami, cinta Allah, rahasia Allah yang dititipkan ama wali, umpetin. In aradta ridona, kalau anda berharap ridho aku. Wakhdar tubiha, awas jangan kau beberkan rahasia kita kepada orang lain. Nanti pada akhirnya di bawahnya itu gubahan syairnya, nahnul kiram faman atana qasidan nalas sa'adata indama yalqana. Nahnul kiram, kami-kami ini orang-orang mulia di mata Allah. Faman atana, siapa orang yang datang kepada kami, hidup maupun mati kami, udah mati datengin kuburnya, nalas sa'adata, dia bakal mendapatkan kebahagiaan, hina yalqana, seketika dia jumpa dengan kami. Ya Rabba Makkah wa Safa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an lidu'ana. Wahai Tuhan Bukit Safa dan Tuhan kota Mekah, demi keagungan Nabi Muhammad, ampuni dosa dan salah kami, wahai Tuhan yang mendengar doa kami. Berapa banyak orang yang jadi hancur gara-gara rahasianya dibeberkan. Karena itu kata Imam Haddad, beban yang harus ditanggung di dalam menahan rahasia jauh lebih ringan ketimbang akibat yang ditimbulkan dari membeberkan rahasia kepada orang lain, yang bakal dibeberkan lagi kepada orang lain dan bikin pusing ama kita. Karena itu pandai-pandailah menyimpan rahasia. Kalau kita lagi ngalamin kesulitan hidup, diem aja. Kita banyak utang, diem aja.
Kalaupun datang ama kiai minta zikir, bagaimana cara menyelesaikan ini sampai kita sukses. Sebab menyimpan rahasia namanya ujian. Orang ujian tak boleh berisik. Nanti kalau udah lulus kayak anak SMA pakai pilok, itu udah lulus namanya. Cepet tulis, gua lulus, begitu. Ada orang tua ama anaknya nggak naik kelas. Kalau sekarang nggak naik lagi, kata dia, bapaknya ngamuk sama anaknya, kalau kau kagak naik lagi, kau bukan anakku. Bapaknya begitu. Selesai ujian ditanya sama bapaknya, bagaimana anakku? Sorry bro, kami ngulang. Bukan anaknya bro, kami ngulang lagi. Kan bukan anaknya, begitu. Jadi saudara, kitmanus sir min akhlaqil arifin, menyembunyikan rahasia itu daripada akhlaknya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Saudara baca dalail, ketemu macam-macam cahaya, macam-macam ini, ketemu perjalanan rohani yang sangat menakjubkan, tahan saja, tak usah banyak didongengin, bakalnya menjadi jatuh kita derajatnya. Simpen, nanti bakal ada jawabannya dalam setiap perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah sampai sukses. Kalau dah sukses baru bagi. Sedikit saya bercerita, saya dilarang oleh guru, kau udah tercapai, kendaraan ada, pondok ada, rumah ada, bagi amalannya kepada yang lain. Enggak kita bagi amalan sallallahu alaihi Muhammad aja, enggak. Sesudah ada, nih amalin. Kata guru, udah boleh bagi, baik, bagi. Kalau belum, enggak bakalan dibagi. Itu begitu. Karena perjalanan ruhani tidak bisa diceritakan kepada sembarang orang. Begitu bahaya. Ntar orang menganggap kita hebat padahal kagak. Orang kata kiai padahal kuya, dia kuya. Begitu, repot. Maka pandai-pandailah menyimpan rahasia ilahi, sebab setiap nikmat bakal ada yang dengki. Enggak bisa, itu sudah menjadi hukum alam, sudah begitu. Jadi repot. Adallu dalilin ala kamali aqlir rajuli sana'uhu ala aqranihi, wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi ridahu bitakhiri fi mautinin yastahiqu fihi taqdima, wa adallu dalilin ala ikhlasihi adamul mubalati bi iskhatil khalqi fi jambil haqqi. Adapun yang paling kuatnya dalil atas sempurnanya akal seseorang, yaitu menyanjungnya dia atas teman-temannya. Wa adallu dalilin, adapun paling kuatnya dalil ala tawadhu'ihi, atas ketawaduan seseorang, ridahu bitakhiri, yaitu ridhonya dia, bitakhiri dengan dibelakangkan, fi mautinin pada satu tempat, yastahiqu yang ia berhak, fihi pada tempat itu, at-taqdima akan didepankan. Wa adallu dalilin ala ikhlasihi, adapun paling kuatnya dalil atas keikhlasan seseorang, adamul mubalati,
bi iskhatil khalqi fi jambil haqqi, yaitu tidak peduli dengan dibenci makhluk pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, yang penting untuk kita sebagai hamba Allah, kita kudu berupaya diri kita dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Maka dalam doa taklim kita, waghsil qulubana minar radhaili wa halliha bi jumlatil fadaili. Kita harus dihiasi dengan akhlak yang mulia. Mana itu akhlak yang mulia? Semacam ikhlas, semacam tawadhu, semacam memiliki akal yang cerdas. Itu adalah minas sifatil mahmudah, termasuk daripada sifat-sifat kepujian. Apa itu akal cerdas? Apa itu tawadhu? Apa itu ikhlas? Ikhlas, saudara, adalah kita beribadah kepada Allah, baik ucapan, perbuatan maupun tindakan, tidak ada kerinduan pengen dipuji orang, tidak ada kerinduan pengen disanjung orang, tapi murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas seperti surat Ikhlas. Surat Ikhlas itu satu surat yang tidak ada tulisan ikhlasnya. Itulah namanya disebut ikhlas. Kalau surat Al-Fil ini kecil sendiri ya. Kalau surat Al-Fil itu ada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Al-Fatah idza jaa nasrullahi wal fath. Surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada tulisan ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Ikhlas itu kayak kita di rumah kita ada sepiteng, kita enggak pernah ngitung udah berapa ya kencing saya di sepiteng ini, enggak pernah ngitung. Pernah ngitung enggak? Ada rencana enggak pulang ngaji pengen ngitung? Itulah ikhlas. Tawadhu an yara ghairaka khairan minka. Tawadhu itu memandang orang lain lebih tinggi dibanding kita. Itulah tawadhu. Ikhlas lawanannya riya. Tawadhu lawanannya takabbur. Gue gitu. Itu namanya takabbur. Namanya tawadhu memandang orang lain lebih mulia dibanding dirinya. Ketemu orang kecil, ini bocah lebih mulia dibanding kita, lahirnya belakangan. Kalau saya duluan, kenal dosanya duluan saya. Pondok Serut, Tegal Rotan, Perumpung, Bongkaran Tanah Abang, itu gua dulu, dia belum lahir. Maka dosanya banyakan gua, tinggian dia dibanding saya. Ketemu yang lebih tua, dia lebih tinggi daripada saya. Kenal ibadahnya duluan dia udah sholat, kita belum lahir. Selalu memandang orang lain lebih tinggi, itulah namanya tawadhu.
Masing-masing memiliki ciri. Oleh karena ikhlas ini sifat hati, enggak kelihatan sifat hati. Oleh karena tawadhu adalah sifat hati, enggak ada cirinya, enggak ada sifat hati ininya kali ya. Baik, halo, mati, pakai mic aja nggak apa-apa, mic aja. Kayaknya ada yang putus-putus ini kabelnya, atau mungkin jadi saudara, oleh karena ini barang gaib, ikhlas, ria, akal cerdas enggak kelihatan. Biar gampang kayak angin, angin tuh enggak kelihatan. Yang kelihatan itu ciri. Ciri ada angin, pohon goyang, itu namanya pohon goyang, ciri ada angin. Maka kata Imam Haddad, bagaimana cara kita mengerti, menemukan orang itu akalnya cerdas? Caranya dengan ciri. Bagaimana caranya kita menemukan orang itu tawadhu atau tidak? Caranya dengan ciri. Bagaimana kita menemukan orang itu ikhlas atau tidak? Caranya dengan ciri. Ciri ini macam-macam. Ciri yang paling gampang, yang paling kuat, paling kentara untuk orang akal cerdas itu apa? Ciri yang paling dominan untuk menunjukkan si A akalnya cerdas. Kata Imam Haddad, adallu dalilin ala kamali aqlir rajuli sana'uhu ala aqranih. Yang paling dominan, ciri-ciri yang menunjukkan orang itu memiliki akalnya cerdas, demen memuji orang lain, demen memuji orang lain. Kalau orang demen memuji orang lain, itu sebagai ciri dan bukti akalnya cerdas. Demen memuji orang lain bukan karena ria, tapi karena apa adanya. Baik itu teman sekolahnya, atau teman majelisnya, atau teman daerahnya, atau teman seagamanya, dia demen. Bila mana kita menemukan orang demen memuji-muji temannya, pastikan akal dia cerdas, akan menemukan hakikat-hakikat kehidupan. Itu ciri. Kalau demen, lihat bagaimana ulama memuji ulama. Si anu hebat, si anu hebat, si anu hebat. Ngaji sama si anu, ngaji sama si anu. Begitu. Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatullah barar. Dia awal-awal tahun 99, kata Muallim Syafi'i Hadzami, fakhru di Jakarta ini yang pintar bukan saya doang. Ada kiai pintar luar biasa, muridnya Syekh Yasin Padang. Cuman tidak menabikan doang sama Syekh Yasin Padang, enggak nganggap nabi, tapi ta'zimnya luar biasa. Namanya Kiai Haji Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari, tinggalnya di Prapanca. Anda ngaji sama dia, alim orangnya. Untuk memuji orang lain itu menunjukkan Muallim Syafi'i Hadzami itu akalnya cerdas, memuji-muji orang lain. Itu begitu. Kalau orang yang akalnya tidak cerdas, ngenyek, tahu ngenyek enggak? Nyelak mulu sama orang lain. Ada orang mau ngaji sama orang lain, Pak Ustadz saya mau ngaji sama nu, emang gua kagak bisa ngajarin begitu? Gua juga bisa, timbang gitu doang, sama gua aja. Iya,
ngenyek namanya. Yang kayak begini nih namanya akalnya tidak cerdas. Orang yang akal cerdas tuh memuji orang lain. Ada orang, ngapain ini Arab, orang keturunan ini, apa gue usir juga dari Indonesia? Yang kayak gini akalnya tumpul, akalnya tumpul. Kalau bahasa Rocky Gerung namanya orang dungu. Itu udah dibilang adallu dalilin. Jadi bukti yang paling kuat menunjukkan orang tuh akalnya cerdas, demen memuji orang lain. Bisa temukan bila ada guru ngaji, ustadz demennya nyela orang lain, si anu paling juga bisa apa dia. Ini orang akalnya sempit. Kita jangan ngaji sama yang kayak begitu. Sempit dia, akalnya enggak tinggi. Orang yang akalnya cerdas itu demen memuji, mendoakan orang lain. Maka orang yang baca Ratibul Haddad akan tinggi derajatnya. Kenapa? Karena dia bukan demen memuji orang lain, tapi mendoakan orang lain. Aslahallahu umurul muslimin. Ya Allah, perbaiki urusan orang Islam di mana aja biar pada benar, usahanya lancar, urusannya gampang. Dia tuh tolongin ya Rob, dia tuh tolongin, dia tuh tolongin. Itu tanda orang yang tinggi bakal derajatnya. Sumal Fatihata bi anna Allah yahfatul hujjaj waz-zuwar wal musafirin minal muslimin fil barri wal bahri ajmain bi anna Allah yahfazuhum bi anna Allah yashabuhumus salamah wa yarudduhum ila awtanihim salimin ghanimin mahfudin fi khairin wa lutfin. Saya baca Fatihah, saya niatkan untuk mereka yang pergi haji, yang ziarah-ziarah ke wali-wali, yang bepergian nyari duit. Ya Allah, lindungi mereka di daratan ke, di lautan ke. Saya minta supaya mereka diberikan keselamatan, pulang ke rumahnya selamat, hasil maksud mendoakan orang lain, bukan muji saja tapi mendoakan orang lain. Maka orang yang baca Ratibul Haddad tidak bakalan hidupnya tambah susah, justru makin tambah subur kehidupannya. Kenapa? Karena banyak mendoakan lebih daripada memuji. Bukti tanda yang paling kuat yang menunjukkan orang itu akalnya cerdas, demen memuji orang lain, demen memuji orang lain. Sebab apa? Sebab kehebatan itu adanya di genggaman Allah, bukan punya kita. Dan Allah bisa berikan kepada siapa saja. Siapa saja bakal diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang baik adalah orang yang bergembira dengan kelebihan orang lain. Orang baik itu orang yang senang, ikut senang dengan orang lain senang. Maka bukti orang yang akal cerdas, bila temannya mendapat kenikmatan, ikut bergembira, ikut berterima kasih. Itulah namanya orang yang akalnya cerdas, demen memuji, tidak demen mencela. Orang yang bukti dungu adalah orang yang demen mencela orang lain, nyela mulu. Itu bukti akalnya sempit. Kita demen aja memuji orang lain. Itu begitu. Doa. Oleh karena ketawaduan adalah akhlak yang paling tinggi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
Di dalam Maulidul Barzanji dijelaskan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Rasulullah itu orang yang sangat pemalu dan sangat tawadhu. Mana bukti ketawaduan itu? Karena tawadhu ini adalah sikap hati. Yang namanya hati enggak kelihatan, maka kudu ada ciri yang gampang menunjukkan orang itu tawadhu atau tidak. Tawadhu pakai ain, bukan tawadu. Tawadu tahu warna duit. Maka ada kotak amal Jumat 2000 yang dimasukin karena ini warnanya jelek, kusem, dekil begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi tawadhu itu akhlak hati, hendak kelihatan, maka perlu ciri kita orang tawadhu atau tidak. Apa cirinya? Kata Imam Haddad, wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi ridahu bitakhiri fi mautinin yastahiqu fihi taqdim. Bukti yang paling dominan, bukti yang paling kuat, ciri yang paling gamblang, tanda yang paling lugas sebagai orang itu memiliki sifat tawadhu bila dia menerima ditempatkan di mana saja yang mestinya dia punya tempat khusus. Ditaruh di belakang mau, walaupun mestinya tempatnya di depan. Itulah ciri tawadhu. Enggak mesti depan. Gila, gua ustad ditaruh di pinggiran. Tempat gua juga di sana, bukan dia tuh. Ustad bukan dia, usrad dia, usrad. Gua tuh tempatnya. Ini nih bukan orang tawadhu nanya. Kalau tawadhu di mana aja dah sama. Rasulullah itu makan sama hamba-hamba, sama budak-budak mau. Bergaul sama orang hitam-hitam itu, negro-negro mau. Bilal bagaimana enggak merasa dia si kulit hitam memiliki kelas 2 di mata Islam. Nabi sampaikan dalam hadisnya, an-nasu suwasiyatun ka'asnanil mushti la fadla li arabiyyin li a'jamiyyin illa bittaqwa. Kata Nabi, manusia itu memiliki kesetaraan satu dengan yang lain, percis seperti gigi sisir. Gigi sisir antara satu gigi dengan gigi yang lain sama. Tidak ada kehebatan bagi orang Arab dibanding non-Arab kecuali bila memiliki ketakwaan. Sebab inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa siapa? Nabi Muhammad. Orang yang paling takwa, dialah yang paling mulia. Maka disebut ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda khululil hadisil amami. Ya akramal khalqi, wahai makhluk paling mulianya makhluk. Limadha? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam atqahum, karena Nabi orang yang paling takwanya orang. Saudara, bukti yang paling kuat menunjukkan orang itu tawadhu, dia ditaruh di mana aja mau. Namanya enggak disebut kepada yang terhormat. Gila, gua kagak ada itu namanya disebut-sebut. Gua kan kiainya, begitu. Kagak ada. Enggak apa-apa. Yang kayak begitu. Begitu. Itu ciri ketawaduan. Begitulah ciri ketakabburan. Ciri yang paling gampang orang itu takabur adalah dia tidak ridho ditaruh di tempat yang bukan tempatnya. Begitu. Nah gitu, takabur. Dia datangnya belakangan dalam satu acara. Ya namanya belakangan, duduknya di pinggir lah. Ya udah terima aja. Begitu, nggak apa-apa. Itu kalau dia berontak namanya takabur dia. Ketiga,
ikhlas adalah amal yang paling tinggi. Al-ikhlasu sirrun min asrarillah. Ikhlas itu adalah rahasia Tuhan yang dititipkan kepada hamba-hamba pilihannya sebagai bukti dan dalil, ciri dan tanda yang paling dominan dan paling kuat untuk mencirikan orang itu ikhlas atau tidak, yaitu tidak peduli ketika orang celak di dalam menjalankan perintah Allah. Di dalam menjalankan perintah Allah, orang mau ngomong apa ke EGP, emang gue pikirin, masa bodoh, terserah. Karena tugas saya tidak untuk mengendalikan mulut orang lain, tapi tugas saya ditugasi oleh Allah untuk mengendalikan mulut dan hati sendiri. Begitulah orang-orang yang ikhlas. Orang mau dikata apa kek, terserah. Karena pada akhirnya komentar itu bukan apa yang dikata orang, tapi apa yang kita lakukan di hadapan Allah kelak di akhirat nanti. Hidup antara kita dan Allah. Maka orang yang ikhlas, ciri yang paling mudah, kagak mau mikirin diomelin orang, dicela orang, difitnah orang, masa bodoh. Yang penting Allah ridho, yang penting masih menapaki jalan-jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mau berkomentar apa, sok begini begitu, ora urus. Yang penting saya harus menjalani ajaran agama, ajaran Rasulullah. Begitulah ciri-ciri yang paling kuat orang-orang yang memiliki keikhlasan. Kenapa begitu? Apa kepentingannya selain Allah sampai kita khawatir dibenci orang? Nabi mau Abu Jahal lagunya kayak apa, ora urus. Yang penting saya harus mengabdi kepada Allah. Abu Jahal bagaimana kelakuannya sama Nabi, enggak pikirin urusan Abu Jahal. Yang penting saya harus patuh kepada Allah. Itulah ciri-ciri orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah anugerahi kita akhlak-akhlak yang terpuji, keikhlasan, ketawaduan, dan akal yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kata Imamul Haddad, ad-dunya syai'ani, adapun dunia yaitu ada dua faktor. Ahaduhuma hubbul mal. Adapun pertamanya dari dua faktor itu amat sangat mencintai harta benda. Wal akharu hubbul jah. Adapun yang lainnya, yang keduanya, yaitu amat sangat mencintai jabatan dan kepangkatan. Faman zahida fil mali wal jah fahuwa siddiqun. Maka barang siapa ia zuhud pada harta dan pada kepangkatan, maka dia adalah orang yang pangkatnya siddiq, wali min auliyaillah. Wa man zahida fil mali dunal jah fahuwa mura'in. Barang siapa dia zuhud, membenci pada harta, tidak pada jabatan, maka dia kategorinya yaitu orang yang ria. Wa man zahida fil jahi wa ahabbal mala fahuwa laimun. Barang siapa yang benci ia pada kepangkatan tapi amat sangat menyukai ia akan harta benda, maka dia yaitu orang yang tercela. Wa man ahabbal mala wal jah. Barang siapa yang amat menyukai akan harta dan kepangkatan, kana asgharu uqubatihi
hirmanahuma, maka ada paling rendahnya siksaan dia, yaitu dihampakan harta dan jabatan. Saudara, di dunia ini yang membuat orang itu akan menjadi rendah dan jauh dari Allah dua. Di dunia ini yang membuat kita jauh dari Allah dan rendah derajatnya di mata Allah dua perkara. Inilah yang disebut dunia. Maka kata Imamul Haddad, ad-dunya syai'ani. Dunia yang disebut hubbud dunia itu ada dua. Hubbud dunia itu unsurnya dua, yang membuat kita jauh dengan Allah, yang membuat derajat kita rendah, itu dua. Pertama, amat sangat mencintai harta. Obrolannya enggak di rumah, enggak di pasar, enggak di masjid, duit aja yang diobrolin. Duit, kadang duit orang lain yang diobrolin, duit aja, duit yang diomongin, duit. Ya Allah, si anu kemarin habis beli motor, ada aja yang diomongin, duit aja yang diomongin. Jadi temanya enggak ada tema hari demi harinya selain tema dunia yang diobrolin. Itu namanya disebut hubbul mal. Yang kedua, yang membuat orang hancur jauh dari Allah adalah amat sangat menyukai jabatan. Amat sangat menyukai jabatan. Ini lebih berbahaya dalam hidup dan kehidupan seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi, begitu juga Imamun Nasa'i di dalam Sunanun Nasa'inya, begitu juga Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibn Hibbannya, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbalnya dari sahabat Nabi Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kata Sayyidina Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, madhibani dariyani ja'iani ursila fi zaribati ghanamin bi absadalaha min hubbil mal wal jah fi qalbil mar'il muslimi. Kata Nabi, tidaklah dua ekor serigala yang buas yang lapar. Serigala buas lapar lalu dilepas di gerombolan kambing. Serigala buas lapar, ada kambing menggerombol. Itu enggak lebih berbahaya merusaknya ketimbang dua sifat bila ada di dalam diri seorang muslim, yaitu amat sangat mencintai harta benda dan amat sangat mencintai jabatan. Kalau yang namanya serigala buas lapar, ada kambing banyak, 100 lah kambingnya, dia lapar, nerkam paling juga atu, udah atu diterkam ya sudah, wong udah kenyang. Tapi kalau sudah amat mencintai jabatan atau harta, bukan saja tanaman yang dimakan, besi bisa dimakan, jembatan bisa dimakan, jembatan aspal bisa dimakan. Itu kalau sudah
amat sangat mencintai, menyukai harta benda. Apa aja dimakan, apa aja diterabas. Itu begitu. Maka yang sangat berbahaya itu dua dalam hidup, hubbul mal dan hubbul jah. Apa yang mau dicari dari harta? Lihat Qarun. Tidak ada orang di dunia sekaya Qarun. Qarun kaya, kaya banget. Dia demen nama harta, diminta zakat oleh Nabi Musa, gua capek, pala jadi kaki, kaki jadi pala, dibagi sama orang miskin. Enak banget tuh orang miskin. Begitulah namanya Qarun. Enggak mau berbagi, gua yang capek, enggak mau. Tapi ujungnya dari mencintai harta seperti Qarun, mendem tuh hartanya. Bahkan bukan harta doang dianya, mendem sampai seleher Qarun. Kata Qarun, agisni ya Musa, tolongin saya Musa waktu mendem sedengkul. Agisni Musa, Musa tolongin saya. Kata Nabi Musa, khudh ya Rab, amblesin sepinggang. Musa tolongin saya. Kata Nabi Musa, terusin ya Rab, sedada. Musa tolongin sampai seleher, sampai mendem harta-hartanya, sampai menjadi peribahasa. Mau ngapain gali sumur? Nyari harta karun. Qarun di Mesir, nyarinya di Bintaro, mana nemu dia? Ini miring dia, miring. Dia nggak paham, udah menjadi peribahasa. Mendemnya itu Qarun hartanya. Fir'aun mencintai jabatan sampai ngaku menjadi Tuhan. Fir'aun itu bukan nama, Fir'aun itu gelar, presiden gitu. Namanya Fir'aun. Nama aslinya adalah Walid bin Mus'ab. Itulah Fir'aunnya Nabi Musa. Bukan nama Fir'aun itu, gelar, gelar, julukan diktator. Bahasa Indonesianya Fir'aun itu diktator. Maka Nabi bilang, fara'inu hadhil ummah Walid bin Mughirah. Fir'aunnya umat Islam itu Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid bin Walid. Itulah Fir'aun. Ketika Al-Quran turun surat Ar-Ra'du, wa khaba kullu jabbarin anid, dia kesinggung dengan ayat itu, ditempel Quran, ditembak dengan panahnya, jago memanah, sampai Quran hancur berkeping-keping, terbang kemana-mana. Dengan gubahan syairnya, orang Arab pinter puisi. Kata Walid bin Mughirah, dia bilang, atu'idu kulla jabbarin anidi wa ha anadzaka jabbarun anidu idza maji tarabbaka yawma hasyrin faqul ya rabbi mazzaqanil walidu. Ai Quran, kau ngancem-ngancem orang diktator, gue orangnya. Walid bin Mughirah orang yang diktator. Apa mau lu Quran? Bilangin nama Tuhan ente kalau nanti di akhirat siapa yang ngerobek sampai berkeping-keping, ini orangnya Walid bin Mughirah. Maka kata Nabi, fara'inu hadhil ummah Walid bin Mughirah kama anna fir'auna Musa Walid bin Mus'ab. Namanya Walid. Di Mesir namanya Ramses ke-22. Itu Fir'aunnya Nabi Musa itu yang aku jadi Tuhan tuh, Fir'aun ke-22. Zaman Nabi Yusuf gelarnya Aziz, rajanya. Aziz itu raja. Kalau di Romawi Kaisar. Kalau di Najasi Ethiopia, kalau di Ethiopia Najasi. Kalau di Persia adalah Kisra, Kisra. Kalau di Yaman Tuba. Kalau di Indonesia raja gitu, raja, Malik. Zaman dulu-dulu, sekarang presiden. Itu Fir'aun. Fir'aun sampai ngaku jadi Tuhan. Toh ujungnya mati juga. Yang disembah sama yang nyembah mati juga. Mau ngapain? Amat sangat mencintai jabatan. Udahlah,
Udah waktunya kita pensiun ya pensiun dah. Kemarin kan alasannya diajak ngaji, diajak sholat, gua sibuk kerja. Sekarang udah pensiun, masih juga katanya nyari bekal buat tua. Kagak juga ujungnya. Mau nyari apa? Nggak mau ibadah-ibadah itu. Mau ngapain hidup? Nggak ada yang dibawa kubur. Nggak tahu dia, nggak paham bahwa kain kafan itu, kain kafan, ada nggak di Bintaro kain kafan dikasih kantong kayak begini nih? Di kampung bapak kalau kain kafan kasih kantong nggak? Nggak ada, barang 1000 yang kita puyang-puyangin itu yang mau dibawa. Mau ngapain? Udah waktunya ibadah-ibadah, waktunya ngaji-ngaji, waktunya kerja-kerja. Udahlah, mau ngapain lagi? Apalagi kita yang udah senja. Kalau anak muda nggak mau ngaji masih mending. Tong ngaji yuk, ntar aja kong sama orang tua kalau udah tua. Jadi ada niat mulia tuh anak muda. Nanti kalau udah tua mau ngaji, bagus. Niat mulia. Udah tua mau ngaji. Ini yang udah tua ini, kong ngaji yuk. Ntar dulu kalau apa? Kalau muda nggak mungkin. Begitu. Pilihannya kalau udah tua dua, ngaji apa di ngajiin? Milih mana kira-kira? Di ngajiin. Wah, innalillahi wa inna rajiun. Ngajilah sebelum di ngajiin. Itu penting. Maka rumus hidup kita ngaji harga mati. Enggak ngaji tetap mati. Karenanya mending ngaji sebelum mati. Begitu. Karena yang berbahaya itu adalah hubul mal wa hubul jah, maka manusia terbagi 4 berbicara harta dan jabatan. Di mata agama ada 4. Dari 2 penyakit bakal muncul 4. Kalau kita zuhud pada harta, zuhud pada jabatan, maka kita disebut wali min auliyaillah. Pangkatnya siddiq. Apa itu zuhud? Biar kita tahu. Zuhud itu kata Syekh Zainuddin bin Ali Al-Malibari di dalam Hidayatul Adqiyah, wazhad wadha faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqala. Zuhud itu tidak meletakkan dunia dalam hati, namanya zuhud. Tidak meletakkan dunia dalam hati, bukan tidak punya apa-apa. Kalau tidak punya apa-apa bukan zuhud, namanya keri. Apaan? Kere, iya. Kalau tidak punya apa-apa bukan zuhud, namanya kere namanya. Zuhud itu punya segalanya tapi dunia tidak ditaruh di hati, ditaruhnya di tangan, gampang ngeluarinnya. Kalau di hati dalam, makanya sedalam-dalam lautan bisa diukur, sedalam-dalamnya hati nggak bisa diukur. Kalau di hati susah ngeluarinnya, susah banget, susah ngeluarinnya, susah. Begitu. Maka kalau kita zuhud, zuhud itu tidak naruh dunia, tidak naruh duit, tidak naruh jabatan di hati. Itu namanya disebut zuhud. Adanya tidak girang berlebihan, hilangnya tidak sedih berlebihan. Itu ciri biasa. Itu begitu, namanya disebut zuhud. Orang kalau zuhud pada harta, zuhud pada jabatan, maka orang itu pangkatnya kata Imamul Haddad siddiq. Apa itu siddiq? Siddiq itu man sofa zahiruhu wa batinuhu an ghairillahi azza wajal. Orang yang hatinya lahir batinnya bening, kagak ada selain Allah, hatinya Allah. Dunia itu harus dijadikan kasir Tuhan,
Duit itu dijadikan kasir kita, kasir untuk membantu hamba-hamba Tuhan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling memberi manfaat sama orang lain. Maka ketika dia punya duit untuk membantu orang banyak, begitu sesudah dia kebutuhan dirinya, maka orang ini disebut zuhud, tidak mencintai harta, tidak mencintai jabatan. Bukan nggak punya, uang cinta adanya di hati. Walaupun kita punya sendal cepit doang, tapi kalau ditaruh di hati namanya hubbul mal, sangat mencintai harta. Walaupun sendalnya sewalau doang, lagi sholat, hilang gak ya sendal lili gue? Itu namanya dunia ditaruh di hati, dunia ditaruh di tangan aja, jadi biasa aja. Jadi kalau kita dapat duit, biar kita latihan zuhud. Zuhud ini nggak bisa datang kecuali tazahud. Tazahud itu latihan zuhud. Untuk supaya kita bisa latihan zuhud, maka cara yang paling gampang dalam latihan zuhud adalah begini. Setiap kita dapat duit, kita nanya sama Allah, ya Rabb, kau titipin duit sama saya, untuk apa ini ya? Kau titipin sama saya ini. Nanya aja setiap dapat. Sebab tidak mungkin seorang raja memberikan kepada kita kalau tidak untuk supaya dekat dengan raja. Setiap raja kalau dia ngasih sama kita, maksudnya biar dekat dengan raja. Ini Allah ngasih nitipin harta sama kita, maksudnya biar kita dekat sama Allah. Jangan jadi pada orang matre. Orang matre itu begini. Ada seorang cewek, ceweknya di Bekasi, Bekasi Babelan. Babelan, Bekasi mana nih ya? Utara. Jauh. Dari Bintaro, Babelan jauh. Kata ceweknya bilang begini, lo ini bagaimana sih mas, mau ngapel lama banget? Maklumlah kan macet, puasa juga, belum mobilnya susah. Ya udah kalau begitu gua kasih motor aja dah, biar cepet. Dikasih sama ceweknya motor NMAX, sama ceweknya warna putih, begitu cakep. Akhirnya pas dikasih motor, dia main ngetrek di sektor 7 mulu. Ceweknya gak diapel-apelin, tapi asik aja main motor. Namanya cowok matre. Begitulah ada hamba matre namanya. Dan belum punya, dia minta. Alasan kurang mau ibadah, nggak punya duit. Sekarang Allah kasih usahanya maju, biar bisa ibadah. Pas udah hartanya banyak, adanya jalan-jalan ke Bali, ke Puncak, Anyer, Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, ke Mekah nggak nyampe-nyampe. Ini hamba matre, asik sama pemberian tapi lupa sama pemberi. Begitu. Maka kita biar latihan zuhud, nanya sama pemberi, Tuhan, kau titipin harta nih untuk apa? Supaya kita paham, pelan-pelan nanti kita bakal zuhud. Latihannya begitu, latihannya kayak begitu. Latihannya kita harus ngelatih kayak begitu, supaya harta ini tidak masuk dalam hati. Begitu. Kalau orang hatinya tidak terikat oleh harta, tidak terikat oleh jabatan, orang ini tinggi di mata Allah. Duit bakal gampang sama dia. Allahnya percaya. Biar gampang begini ya, saya kasih contoh yang sederhana. Saya berupaya ini ngajar tasawuf, tidak mau tinggi-tinggi, biar bisa dicerna oleh kita yang nggak pegang buku juga paham. Contoh begini, bapak semua nih nitipin duit sama saya berapa ya? 10 juta buat dibagi kepada yatim. Kata bapak nih semuanya, nih tolong bagi sama yatim. Kasih saya 10 juta.
Akhirnya duit itu enggak saya bagi sama yatim, buat saya jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan ke Anyer, ketahuan nama bapak. Kira-kira mau nitip lagi enggak? Kenapa enggak? Enggak amanah. Allah begitu. Allah nitipin harta sama kita. Di sana disebut lisa ili wal mahrum. Gimana awalnya? Wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Haqqum lisa ili wal mahrum. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lisa ili wal mahrum. Enggak. Hakul lisa ili wal mahrum. Enggak, haqqum maklum dulu. Oh, enggak, baik. Ya. Di harta kita itu ada titipan orang lain. Maka Tuhan titipin harta sama kita. Makanya bujangan sama yang berkeluarga, rezekinya banyakan yang berkeluarga. Beneran. Bujangan nggak ada dititipin sama Allah buat bininya, kan kagak punya bini. Buat bininya kagak ada, buat anaknya kagak ada. Tapi kalau berkeluarga ada, kebeli sendok, kebeli garpu, ada aja itu. Akhirnya mau pancinya udah 5, piring udah 10, pas udah nikah, bener nggak? Ada aja dititipin. Itu begitu. Sebab nggak ada hak orang lain. Begitu, nggak ada hak orang lain. Itu begitu. Maka saudara, Tuhan titip harta sama kita, lalu sama kita buat kemana-mana. Tidak ada yang buat Tuhan. Tuhan nggak percaya lagi sama kita. Begitu. Akhirnya kita nggak dikasih. Kalau pengen dikasih sama Tuhan, kasih. Maka berbagi itu untuk supaya dibagi lagi oleh Tuhan yang maha membagi. Begitu. Supaya kita melatih tidak hubbul mal wa hubbul jah. Tapi yang kedua, kalau kita itu hatinya enggak ada harta, enggak ada harta, tapi amat sangat menyukai jabatan. Hatinya mencintai jabatan, harta mau enggak, cuman jabatan, posisi-posisi. Kebanyakan yang kayak begini, penguasa-penguasa, ya pejabat-pejabat begitu, yang kayak begitu. Orang-orang organisasi yang kayak begitu tuh. Kalau kita hatinya pengen menyukai jabatan, harta mau enggak? Jabatan. Begitu. Pengen dihormati orang, hatinya itu. Begitu. Pengen ini yang kayak begini, namanya disebut orang yang riya. Pengen dinilai sama orang, tidak pengen dinilai oleh Allah. Biasanya ini dulu nih, namanya latihan zuhud, ketemu ini nih. Ini akhlak tercela. Ketiga, orang yang hatinya ama jabatan biasa aja, tapi ama harta luar biasa. Ini orang yang tercela. Namanya abdud dinar, hamba duit. Duit, pokoknya duit. Dia sama lakinya bilang, bang, gua kagak mau tahu bang, kayak tetangga tuh. Lu mau bawa duit setan kek, duit jin kek, pokoknya lu pulang bang bawa duit. Ini namanya disebut hamba duit. Lakinya mulai mikir, ini bini ngomel mulu kayak orang-orang tuh. Maka akhirnya besok dia bawa duit, kasih bininya 3 juta. Bininya baru dia tertawa, bang mau mandi air hangat. Dia tawarin air hangat. Mau makan apa? Ayam pop, ayam goreng, 3 juta. Udah ditaruh di meja, baru ingat, bang, lu kok pulang jalan kaki nggak bawa motor? Motornya gua jual. Motornya habis gojek disalahin mulu. Akhirnya motornya dijual juga. Motornya, geblek lu bang, salah lagi. Emang begitu. Emang ada yang bininya begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Ini orang yang tercela. Jadi orang begini nih, kalau diberi dia memuji, kalau tidak diberi dia mencela, mati-matian.
yang model begini. Maka Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Imamul Bukhari, di dalam Sahihul Bukhari, ta'isa abdud dirham wa ta'isa abdud dinar. Celaka budak harta, budak duit. Celaka budak duit. Kita enggak usah begitu. Ada yang lebih parah. Yang keempat, siapa orang yang hatinya terikat oleh harta, terikat oleh jabatan, jabatan harta kumpul di hatinya. Yang kayak begini nih, kata Imam Haddad, hukuman paling rendah dari Allah, posisi enggak punya, duit ora punya. Jadi duit itu, saudara, kita harus paham, duit itu makhluk, makhluk, bukan Tuhan, bukan Khaliq. Duit itu makhluk. Yang namanya makhluk ada yang ngatur, yang ngatur Allah. Kalau duit biar nurut sama kita, maka jangan duitnya, yang ngaturnya, yang kita deketi lewat baca Ratibul Haddad, baca Dalailul Khairat, baca Quran walau sa'ain, baca sallallahu alaihi Muhammad 100 Nabi salat. Ini kita deketin yang punya duit, biar kita dibagi sama dia. Begitu. Kalau orang itu hatinya bergantung sama duit, yakini kata Imam Haddad, duitnya tambah jauh. Tapi kalau hatinya bergantungnya sama Allah yang mencipta duit, maka duitnya bakal dekat. Karena Allah selalu akan menjauhkan kepada kita yang kita inginin. Tapi kalau deketi bahagia, pengen dekat bahagia, sumbernya di Allah. Kayak corona begini, pengen hilang gampang, biar enggak lama pandeminya. Dari mana asalnya corona? Kan dari Allah, takdir Allah. Kalau corona itu enggak beda kayak gembok. Gembok itu dari toko bangunan Cina A, toko bangunan Sinar Jaya. Kalau gemboknya dari Sinar Jaya, jangan nyari kuncinya di toko lain, enggak ketemu. Kalau masalah itu dari Allah hakikatnya, kalau pengen cari solusi, deketi Allah. Allah beri solusinya. Jangan jauhkan rakyat dengan tempat ibadah kepada Allah. Deketin, nanti Allah bakal cabut itu berbagai macam penyakit. Itu begitu kunci hidup. Kayak begitu. Al-aradi salasun. Adapun bumi, tanah, yaitu ada 3. Tanah ini ada 3. Saudara, manusia itu asalnya dari tanah. Ini kita orang nih asalnya dari tanah. Maka sifatnya tanah macam-macam, beda-beda. Ada orang kelakuannya rese, megelin mulu, bikin puyeng mulu sama kita. Patut diduga dia asalnya dari tanah sengketa, rusuh terus. Ada orang kelakuannya pelin-pelan, labil, enggak pernah jejak, enggak istiqomah, angot-angotan ya. Begitu kelakuannya. Ini patut diduga asalnya dari tanah urugan. Labil dia, labil begitu. Ada orang kelakuannya sombong mulu. Itu patut diduga asalnya dari tanah tinggi dia. Asalnya itu begitu asalnya. Ada orang demennya shopping, belanja mulu, patut diduga asalnya dari tanah abang dia. Abang, iya begitu. Tapi kata Imamul Haddad, enggak banyak. Al-aradi salas. Adapun tanah ada 3. Kata Imam Haddad, ardun idza suqiyat ambatatil ushba wal qala'a. Pertama ada tanah, yaitu apabila disirami tanah itu, maka menumbuhkan oleh tanah akan rumput-rumputan dan ilalang. Ilalang itu rumput-rumput juga. Ada bumi
yang kalau disiram menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu ada. Sifatnya bumi begitu. Ketika namanya bumi subur kalau yang kayak begini. Bumi bila dikenain air, buminya menumbuhkan tanaman. Begitu. Yang kayak begini nih, wa masaluha minan nas. Adapun perumpamaannya, bumi daripada manusia, alladzi yata'allamu, yaitu orang yang mempelajari ilmu, wa yafhamu, dan paham ia fil ilmi, pada ilmu. Jadi ada orang nih, kita ngaji nih 3 model hatinya. Kita ngaji nih nggak lepas dari 3. Pertama, hati kita hati subur, kayak tanah subur, ketika disirami oleh hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada orang ngaji kemudian disirami oleh hujan ilmu, akhirnya dapat ilmu dan paham, ngerti. Paham itu namanya tumbuh-tumbuhan. Paham itu tumbuh-tumbuhan. Paham itu begitu. Ilmu itu namanya hujan. Fakama annan nabata laisa ainal ma, sebagaimana bahwa tumbuh-tumbuhan itu bukan hakikat air, walakinnal ma'a sababu khusuli, akan tetapi air itu penyebab hasilnya tumbuh-tumbuhan. Fakadzalikal fahmu, seperti demikian itu pemahaman. Laisa ainal ilmi, bukan hakikat ilmu, walakin anil ilmi yakunu, akan tetapi dari ilmulah ada oleh pemahaman. Ada orang hatinya subur sehingga dikasih ilmu ngerti, diterangin ngerti. Ini namanya orang yang hatinya subur. Ada orang kalau ditanya, paham murid, paham guru yang paham, gua kagak. Paham guru yang paham, gua kagak. Ini namanya tidak masuk pada golongan pertama. Diajarinya kagak ngerti-ngerti, diajarinnya kagak ngerti-ngerti, capek sama guru, diajarin. Akhirnya sama guru diajarin alif, ba, ta, sa, jim, jim nggak bisa, bisanya fe, jim, gurunya pegel, truk nih, sekali lagi jim, gua kasih truk nih, begitu, sama guru tuh, begitu. Kalau udah pegel kayak begitu sama guru, kasih truk dia. Wal ardu tsaniyatu tumsikul ma'a. Adapun bumi yang kedua, model kedua, yaitu menahan oleh bumi akan air, wala tumbitul kala'a, dan tidak menumbuhkan oleh bumi akan rumput-rumputan. Wa masaluha minan nas. Adapun perumpamaan bumi kedua daripada manusia, masalul ladzi yahfadul ilma, yaitu perumpamaan orang yang hafal akan ilmu, wala yafhamu minhu, dan tidak paham ia pada ilmu. Wa idza ra'aital alima la yazidu ala ma yasma'u fa huwa dzaka. Apabila kau melihat akan orang alim tidak melebihkan ia atas apa yang ia dengar, maka dia yaitu bumi yang kedua. Wa idza ra'aitahu yazidu alaihi syai'an yuwafiqu ma sami'a ilmi fa wal awwal. Apabila kau melihat akan orang alim menambahkan ia atasnya akan sesuatu yang sesuai ia akan apa yang ia dengar dari ilmu, maka dia yaitu bumi yang pertama. Orang ngaji ada dua. Kalau dia ngaji, pas sudah ngaji ilmu dapat tapi tidak diajarin, ini namanya disebut bumi kedua. Ada orang, bang ngajarin tahlil, kagak bisa, takut lo jadi saingan gua, ntar lagi saingan gua ngurangin job gua. Ini namanya bumi kedua, cuma nampung doang, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Begitu, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mau nampung doang. Begitu, nampung doang, ilmu ada tapi nggak mau ngajarin orang. Temannya ngaji aja nanya temannya,
gua kemarin ketiduran, jadi nggak ikut ngaji pasaran. Tolong dong, makanya jadi orang ngaji jadi orang kagak ngaji makanya jangan tidur. Ngajarin kagak, ngomel aja dia. Ini namanya bumi yang kedua ini, yang model begini. Ajarin orang yang belum bisa, ajarin supaya bisa. Wal ardu salisatu, adapun bumi yang ketiga, ardun la tumbitul qala'a wa la tumsikul ma'a, yaitu bumi yang tidak menumbuhkan oleh bumi akan rumput-rumputan dan tidak menahan oleh bumi akan air. Wa masaluha minan nas, adapun perumpamaannya bumi daripada manusia, masaluman la yahfadul ilma, yaitu perumpamaan orang yang tidak hafal ia akan ilmu, wa la yafhamu minhu, dan tidak paham ia pada ilmu. Fa ilqaul ilmi ila man hadhi sifatu idaatul ilmi, maka mengajarkan ilmu kepada orang yang ini karakternya, yaitu menyia-nyiakan ilmu. Fakama anna rabbal ardi, sebagaimana pemilik bumi, alladhi hadhi sifatu, yang ini ciri-cirinya bumi, la yasqiha, itu tidak menyirami ia akan bumi, wa yara anna saqya min idaa, dan dia memandang bahwa menyiraminya termasuk daripada menyanyiakan. Kadzalika yang bagi an la yulqal ilmu ila man yudayyi'uhu, seperti demikian itu sesungguhnya bahwa tidak diajarkan ilmu kepada orang yang akan menyanyiakan iakan ilmu, bal aula, bahkan apalagi. Jadi saudara, singkatnya kata Imam Haddad, hati ada tiga. Ada hati semisal tanah subur. Dua, ada hati semisal tanah aspal dan di semen. Kalau di semen nampung doang, tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada hati semisal tahu daun talas, cuman lewat doang, enggak nampung, enggak numbuh-numbuhin. Ngaji begitu. Ada yang ngaji diajarin paham, ada yang ngaji diajarin ngerti tapi nggak paham, ada yang ngaji orang ngerti-ngerti, orang paham-paham. Ada yang kayak begitu. Maka mintalah sama Allah supaya kita diberikan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Begitu. La tasbutud da'awi bil aqwal hatta taquma bi isbatihal bayyinatu minal af'al. La tasbutud da'awi, tidak tetap, tidak diakui oleh dakwaan-dakwaan dengan ucapan belaka, sehingga berdiri dengan menetapkan dakwaan oleh bukti minal af'ali, daripada perbuatan-perbuatan. Saudara, hamba ini di mata Allah ada dua. Apakah kita ini benar-benar muslim ataukah muslim KTP? Apa itu muslim? Muslim itu orang yang pasrah kepada Allah, siap diurus Allah, itulah namanya muslim. Maka pengakuan kita sebagai muslim enggak cukup dengan ucapan aja, kudu disertai bukti dengan tindakan nyata. Orang enggak cukup ngaku dia wali, gua wali, hebat. Lihat dulu, sholat enggak dia? Kagak sholat. Ini bukan wali. Yang kayak begini, kalau timbang bisa terbang, yang namanya burung nggak pakai wirid bisa terbang. Kalau bisa jalan di air nggak pakai wirid, kodok bisa jalan. Kalau bisa ngilang nggak perlu wirid. Kalau ngilang, setan habis ngegoda orang Bintaro, cepet banget ngegoda orang Doli. Kan Surabaya jauh, cepet dia ngilangnya. Jadi bukan itu, ketinggian itu dengan istiqomah. Jadi kunna talibal istiqomah, walasna talibal karomah. Kita harus punya moto, kami ini orang yang mencari keistiqomahan, bukan mencari keramat. Urusan kehebatan urusan Allah,
keistiqomahan urusan kita. Jangan kita ngaku orang hebat, bukti nyata. Jangan kita bilang saya Pancasila, saya NKRI, buktinya bagaimana? Enggak bisa ucapan itu tanpa ada tindakan nyata. Kata Imam Haddad, la tasbutud da'awi bil aqwan. Dakwaan itu enggak bisa diterima dengan ucapan, sehingga harus dibuktikan dengan bukti-bukti tindakan nyata. Jangan kita ngaku-ngaku hebat. Jadi harus beda antara kita udah ngaji nih saudara dengan yang belum ngaji. Harus yang udah ngaji itu harus lebih benar, harus lebih baik dibanding kita sebelum ngaji. Jangan ngaji makin ugal-ugalan. Lihat beberapa suami ketika istrinya bilang, "Bang, alhamdulillah, syukur kita sama Allah bang, di kampung kita ini ada majlis taklim lagi." Lakinya, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Innalillah. Kenapa? Seragam yang kemarin belum lunas. Ini pasti seragam baru lagi nih. Seragam baru lagi nih. Jadi kalimat itu belum, harus dibuktikan. Kita orang udah ngaji, udah mau pakai seragam kayak mau kagak kayak udah ngaji-ngaji aja. Begitu, enggak mesti seragam-seragam. Begitu, boleh-boleh ngaji begitu. Mau pakai baju apa? Baju di majlis kita bebas, mau kuning, putih, coklat, hitam, merah, apa aja boleh. Yang penting jangan sampai datang ke majlis ora pakai baju, ora pakai celana. Ngeri kalau begini nih. Begitu. Sampai ada teman kita nikah, mau nikah bilang, "Guru, saya mau nikah dengan perempuan yang umurnya terpaut 5 tahun dengan saya." Bagaimana? Rumus agama sepanjang yang saya tahu, tidak mengapa, Anda enggak masalah, Anda beda umur, enggak apa-apa, yang penting beda kelamin. Bener enggak? Begitu. Jadi orang itu harus sesuai dengan ucapan dan tindakan, maka berat jadi orang shodiq. Maka agama bilang wa kunu ma'as shodiqin, bukan wa kunu minas shodiqin, bukan wa kunu ma'as shodiqin. Hendaklah Anda bersama orang yang jujur. Bersama itu apa? Mencintai. Sebab ma'iyah turisul mahabbah. Cinta dulu sama orang shodiq, demen dulu sama wali-wali Allah, entar jadi wali. Amalia apa dia bisa kayak begini hebatnya ini? Amalia apa ini wali ini? Amalia apa ini tokoh ini? Amalia apa ini tokoh ini? Pelajari itu, sejarah-sejarah itu. Nanti bakal jadi orang yang hebat. Begitu, karena mencontoh daripada apa yang dia lakukan. Begitu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, lasna wa in aksabuna karumat yauman alal abaina takilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mislama fa'alu. Begitu Imam Ahmad bilang. Jadi enggak cukup sebagai statement tanpa ada tindakan nyata. Tindakannya mana? Tindakannya. Jadi kita harus membuat slogan, harus benar. Jangan bikin slogan kerjo, kerjo, kerjo. Ini harus benar. Kalau kita bikin slogan itu harus ada tindakan nyata supaya kita ini benar dalam hidup. Begitu. Ngaji, ngaji, ngaji. Gitu begitu. Itu kayak begitu. Itu namanya bagus. Sebab pengakuan tidak diterima kecuali dengan tindakan nyata. Begitu. Kalau kita ngaku cinta Allah, malamnya melek walaupun 2 menit. Jangan nggak melek. Kata Allah dalam kitab Zabur kepada Nabi Dawud mengatakan, "Ya Dawud, kadzaba man yadda'i mahabbati. Fa idza junna lailu nama anni. Alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata ma'a habibi." Dawud, dusta orang yang mengaku cinta kepadaku. Kalau malam datang dia ngorok. Bukankah yang namanya pencinta kekasih pengen ngapel berdua-duaan dengan kekasihnya? Kapan kita mau berdua-duaan dengan Allah? Malam. Malam melek.
biar 2 menit nggak apa-apa, melek aja udah. Sebagai bukti kita ini cinta sama Allah, harus punya waktu khusus, nggak usah banyak, 5 menit dari 24 jam untuk duduk dengan Allah, apa baca sholawat, apa baca ratib, waktunya tepat. Itu upayakan kayak begitu, jangan sekena-kenanya, yang tepat. Jam berapa kita bisa, beda-beda antara kita baca ratibnya. Saya bisanya maghrib, saya bisa subuh, saya nggak bisa maghrib subuh, repot itu karena saya di warung itu. Subuh masih belanja di Perbayoran, kan rame masih. Maghrib masih ini, saya bisa jam 12 malam, jam 12 malam harus tepat. Itu baru bakal cepet kabulnya sama Allah. Tapi kalau yang goyang-goyang, kadang dohor, kadang asar, sekeburunya aja dah. Ini rada lama yang kayak begini, rada lama. Ada nggak yang model kayak begitu sekeburunya? Nggak ada, alhamdulillah. Idza da'at nafsuka annaha la tufarriqu baina wujudi syai'i wa adamihi fala taqna' minha bidzalika hatta takhtabiraha bil amrayni jami'an. Apabila mendakwa oleh dirimu bahwasanya dirimu yaitu tidak membedakan oleh dirimu antara adanya sesuatu dan tidak adanya, maka jangan merasa puas oleh kamu daripada dirimu dengan demikian pengakuan, hatta takhtabiroha, sehingga kau menguji akan dirimu dengan 2 perkara tadi jami'an secara keseluruhan. Artinya diri kita ini benar nggak niatnya karena Allah dalam ngaji? Ngajinya karena Allah, tidak ngajinya karena Allah. Ini jangan langsung percaya, uji dulu dengan dua-duanya. Begitu juga kita. Bener nggak kita ini antara ada duit dan nggak ada duit sama aja, antara untung dan rugi sama aja. Rugi disuruh sabar kalau dagang, untung disuruh syukur. Syukur bagus, sabar bagus. Sebab Nabi bilang dalam hadis Baihaqi, al-imanu nisfani, nisfun fis syukri wa nisfun fis sabri. Iman itu satu kesatuan yang utuh terbelah 2, separuh pada syukur, separuh pada sabar. Bener nggak kita ini termasuk orang yang untung dan rugi biasa aja karena ada yang mengatur, tugas kita usaha, dicek kalau untung bagaimana, kalau rugi bagaimana. Kalau kita normal saja berarti kita benar pengakuan itu. Jadi nggak bisa begitu. Ada orang, saya udah move on sama dia, move on, udah, ngapain dia perempuan kayak begitu, masa gua ditinggalin sama dia, tapi masih WA-an lagi sama dia, masih WA-an lagi. Lu namanya demen sama bini orang, dosa. Bini orang didemenin, nggak usah, kan udah dikawinin sama orang tuh perempuan, udah bininya dia, udahlah. Kita enggak, kata kita, gua nggak demen sama dia, najong banget, tapi masih disimpan fotonya, buang. Buat kenang-kenangan kagak bisa. Siapa yang kayak begitu tuh? Aduh, ini nih kayak ini. Laulal alamatu ladda'a kullu ahadin ma laysa indah, walakin bil alamati wal amarati yufarraqu bainas shadiqi wal kadhib. Andai tidak ada ciri-ciri, niscaya mengakulah tiap-tiap orang akan sesuatu yang tidak ada di sisinya, tetapi dengan ciri-ciri dan tanda-tanda dibedakan antara yang jujur dan yang bohong. Semuanya ada cirinya, ada cirinya. Kudu ada ciri. Ada orang bilang begini, guru saya ini demen banget sama guru nih, demen banget. Lah ada cirinya. Kalau demen main, ngaku doang demen main kagak mau. Ini namanya ada ciri-ciri, kagak bisa. Kalaulah kita mengaku cinta sama Nabi, mengaku cinta sama Nabi, tuh pengakuan tuh ada cirinya. Cinta tuh laulal alamatu, andai tidak ada ciri, tiap orang bakal mengaku cinta sama Rasulullah, cinta. Tapi ciri itu yang bakal membuktikan benar dan tidaknya. Waktu datang ke maulid kagak kebagian kebuli,
habis. Ini payah ini panitia ini, tidak hormat amat tamunya Rasulullah. Masa tamu Rasulullah gak dihormati, kagak dikasih makan ini namanya pengakuan palsu. Begitu, pengakuan palsu. Para habaib sepanjang yang saya tahu, banyak itu saya nggak mau karena orangnya nggak mau disebutin. Kalau datang ke maulid bawa aqua dari rumah, aqua sendiri, bawa air deh gitu dari rumah. Nanti waktu baca maulid tuh, baca sholawat, qasidah, dibuka aja di air, buka, udah selesai tutup, bawa sendiri. Buat siapa? Buat anak-anak, itu begitu. Maka anak-anaknya pada demen baca shot kayak begitu. Enggak kayak kita minta sama temennya, lu pelit lo, begitu, bawa dari rumah, begitu, bawa. Itu kayak begitu. Jadi segala sesuatu tuh ada tanda, ada ciri. Kalau enggak ada ciri, enggak bisa. Sahabat Nabi itu begitu. Sahabat Nabi punya ciri-ciri. Wali aja ma'rifat ada ciri-ciri. Demen nama ilmu ada ciri-ciri. Begitu, ada ciri-ciri, semuanya ada ciri-ciri. Ini mondok, belum tentu mondok itu bisa pintar, karena ada ciri-cirinya. Ada orang mondok makan tidur, badan gemuk. Nih cakep nih badannya, badan yang cakep, ilmu kagak bisa. Ini payah ini. Kayak begini nih. Ini mondok doang. Mondok tuh tidur, boarding tuh tidur. Hanya tidur doang, enggak ngaji. Segala sesuatu itu harus ada ciri. Mana cirinya? Jadi ada orang yang benar tawakalnya sama Allah, ada orang yang enggak benar tawakalnya, ada orang qanaah atau tidak. Ini cirinya. Kalau kita ini qanaah tuh, qanaah merasa cukup dengan pemberian Tuhan, akhlak baik. Qanaah tuh. Kita ini termasuk orang qanaah atau tidak? Cirinya gampang. Cirinya qanaah tuh gampang. Kalau makan enggak nyari yang enggak ada, itu namanya qanaah. Kita disediain nih oleh bini kita, kata kita sambelnya mana, nggak nih makan gak ada sambelnya, belum qanaah, masih nyari yang nggak ada, belum tinggi, masih rendah. Kalau yang tinggi makan yang ada aja udah makan, nggak usah cari yang nggak ada, begitu. Maka kata orang dulu, kalau makan jangan nyari ikan, gitu. Kudu keempang masalahnya. Kalau nyari ikan jauh, udah yang ada aja. Begitu maksudnya, begitu maksudnya. Udah segini aja dulu, istirahat dah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam.